Halo Sobat Pariwisata, selamat sore, selamat siang, dan semangat pagi ya bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya dengan Ade Bukan Rai dalam program kesayangan kita yaitu di Ngecap, Ngobrol Enak Soal Pariwisata. Sobat Pariwisata, pada kali ini kita akan membahas ya tentang bagaimana sih kita memasarkan produk kita setelah kita berhasil untuk menyusun rencana bisnisnya, analisis usahanya, dan juga berhasil untuk membuat produknya itu sendiri. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita sudah membuat produk, kita sudah siap menjual, namun kita harus tahu nih sebelumnya harus kita tahu bagaimana cara-cara memasarkan dan di mana saja kita bisa memasarkan produk kita. Baiklah Sobat Pariwisata, bersama kita semua sudah ada salah satu narasumber kita. Beliau adalah seorang business advisor dan development untuk beberapa usaha yang ada di Jogja maupun di luar Yogyakarta. Baiklah, bersama kita sudah ada Ibu Artin Wuryani. Selamat sore Ibu ya. Selamat sore dan semangat Ya, pagi. Selamat pagi ya Bu Iya, ya. selamat Baik Bu, semangat pagi. terima kasih ya Bu ya sudah berkenan hadir di program yang ditunggu-tunggu para Sobat Pariwisata nih Bu. Di Ngecap ya Bu ya, ngobrol enak soal pariwisata. Nah ini Bu, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai saja nih ya Bu ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membahas terkait bagaimana sih memulai usaha, khususnya bagi para sobat pariwisata mungkin yang belum sama sekali memiliki usaha dan ingin berusaha ya Bu ya, karena kita tahu sendiri bahwa di masa pandemi seperti ini sangat sulit sekali ya Bu ya untuk bertahan di suatu perusahaan, di mana kita tahu bahwa banyak perusahaan yang merumahkan para karyawannya dan sebagainya ya Bu ya. Nah ini salah satu jawaban nih ya Bu ya dari tantangan di masa pandemi ini adalah kita harus berwirausaha ya Bu ya. Nah setelah kemarin kita membahas bagaimana untuk merencanakannya, bagaimana analisis keuangan dan sebagainya, serta membuat produk nih Bu. Dan kita khususnya untuk membuat makanan maupun minuman untuk kekinian untuk food stall nih ya Bu ya. Nah sekarang kita membahas terkait bagaimana pemasarannya Bu. Kita tahu bahwa Ibu Artin ini sudah sangat expert di bidang development maupun di bidang pemasarannya ya Bu ya. Nah menurut Bu Artin nih Bu, apa ya Bu ya, pemasaran simpel nih Bu bagi para sobat pariwisata, mungkin bisa dijelaskan Bu. Oke, baik. Oke, Mbak Ade, ngobrolin tentang pemasaran ini kan sesuatu yang komprehensif ya. Jadi berbicara tadi produknya harus disiapkan terlebih dahulu, baru kemudian konsep bagaimana kita mendeliver sebuah produk itu menjadi lebih baik di pemasarannya. Jadi jangan sampai produknya asal-asalan, tapi kita pengennya memasarkan gitu kan, jadi malah bumerang. Harapan kita kan tentu saja pada saat kita memasarkan orang semakin banyak datang, orang datang kemudian repeat, datang lagi, datang terus dan sebagainya. Order gitu ya. Betul. Nah jadi tadi persiapkan produknya dulu benar-benar sebaik-baiknya supaya tadi tidak jadi bumerang kita. Nah, berbicara mengoptimalisasi sebuah pemasaran itu ada yang namanya kita beberapa media. Kalau saya sih membaginya menjadi 4 media dalam mengoptimalisasi sebuah digital channel marketing gitu ya. Satu yaitu on media. Teman-teman bisa mengoptimalisasi on media. Apa sih itu on media? Ya media yang teman-teman sudah miliki saat ini. Sekarang dengan konsep digital saat ini gitu ya. Kita punya yang namanya pasti Facebook, ya itu Facebook. On media kita sendiri, Facebook, ada Instagram, ada TikTok ya yang lagi baru gitu, kemudian kita punya Twitter, bahkan punya YouTube. Nah itu dioptimalkan nih untuk on media kita. Kemudian yang kedua paid media. Ya, paid media ini adalah media yang berbayar. Apa itu media berbayar ya? Tadi kalau misalnya kita mau ngiklan di Instagram, Facebook bisa, atau bahkan kita ngiklan di baliho atau apa. Itu namanya paid media gitu. Yang berbayar ya. Yang berbayar. Kemudian yang ketiga earn media. Earn media itu di mana orang kemudian media ini membuat si customer tuh datang membeli kita, sehingga kita bisa earning money gitu. Nah ini yang ketiga itu. Nah yang terakhir kalau saya bilang share media. Share media itu adalah di mana orang kemudian datang terus suka produk kita, kemudian dia dengan senang hati tuh nge-share produk kita supaya orang-orang kemudian datang ke kita. Nah sebenarnya ini yang pengen kita sasar sebenarnya ya kan. Jadi tidak cuman kita dapat si customer baik baru ataupun repeat customer, tapi juga
orang yang kemudian menge-share Iya, di media kita. Nah Share ini media ya, Bu, betul. Nah itu yang itu cara-cara sebenarnya dioptimalisasi sebuah promosi, Oke. utamanya di digital ya, Oke. yang saat ini lagi ngetren lah tentu Iya. saja gitu. Oke, jadi memang sebelum kita jauh untuk bagaimana nih untuk memasarkannya, pastikan dulu produknya itu fix oke gitu ya, Keren, Bu, iya ya. betul. Oke. Mm-mm. Mungkin apa sih, Bu, dampaknya, Bu, atau efeknya jika produk itu belum siap namun sudah meluncur gitu, Bu? Rata-rata kan seperti itu ya Iya sekarang. betul-betul. Nah karena orang tuh udah pinginnya buru-buru gitu ya. Kalau saya sih mengisyaratkan yang paling simpel nih ya, gampangnya. Kayak kita tuh pernah nggak sih kita pernah mendengar kosakata yang jatuh cinta sebelum melihat orangnya? Oke. Iya ya, Iya ya, Bu, kayak ya. gitu. Nah itu kejadiannya seperti itu sebenarnya kalau di marketing gitu ya. Bahkan kita belum ketemu produknya bisa jatuh cinta gitu. Iya. Nah pada saat kita datang menemui si orangnya atau si produk, produknya. ternyata produknya nggak bagus. Nah, itu Nah ya. itu kemudian jadi konsekuensi ya untuk Iya. kita gitu. Jadi Dan- itu tadi sesuatu yang penting, jangan sampai wah kita udah seneng nih mau datang ke counternya ya, ke tokonya gitu, terus begitu loh kok gambarnya nggak sesuai Sesuai sama- dengan ini. Nah itu yang jadi ya jatuh cintanya jadi nggak jadi Nggak deh jadi, gitu, atau dan- bahkan efeknya kemudian dia ulasan ya, kalau Iya, saat ini kan ada ulasan ulasan, gitu ya. review dan sebagainya. Oke. Padahal itu jadi apa ya, hal yang penting sih di dalam marketing. Orang tuh akan ngeliat ini reviewnya kayak apa sih, Iya. oh ini bintangnya udah berapa Iya, sih, betul kayak sekali. gitu. Karena memang meskipun kita belum pernah datang, belum pernah mencoba, tapi kalau beli dan ada ulasan yang positif-positif, tentunya kita juga akan secara otomatis tertarik untuk Betul sekali. kayaknya ini bagus gitu ya, Betul Bu, ya. sekali. Dan mungkin bagi para apa ya, Bu, ya, para calon pengusaha ataupun pebisnis ini, Bu, bagaimana caranya, Bu, untuk biar produk itu dapat dikatakan layak gitu loh, Bu, untuk dipasarkan gitu, Bu. Oke. Untuk apa ya, memvalidasi, kalau bahasa saya itu validasi market. Oke. Ya, pada saat kita mau memvalidasi sebuah produk, kita tuh butuh yang namanya validasi market. Apakah produk kita ini layak dijual atau tidak gitu. Validasi market tuh apapun ya, termasuk minuman salah satunya. Teman-teman mungkin bisa, karena kalau kita sendiri yang menilai produk kita, pasti bagus. Iya, kecap selalu nomor satu ya. Betul. Jadinya ya udah, kita bisa mengajak teman-teman yang mungkin ya dia bisa influencer atau bahkan Oke. pecinta minuman, atau yang suka nih, dan minta masukan yang benar-benar Oke. objektif. Jadi bukan yang yang kamu harus ini ya, nggak Iya, boleh. iya. Jadi benar-benar Nggak usah objektif. janjian ya, Bu? Iya betul. Jadi lebih baik sebuah kritik dan saran yang jujur gitu. Betul. Jadi benar-benar orang yang concern di bidang ini, misalnya si kritikus ini ya, Iya, yang betul. oh dia nggak apa-apa kan ngomong apa adanya gitu. Nah itu memvalidasi sebuah market. Atau bahkan misalnya ini minumannya kekinian nih, anak-anak muda yang akan jadi market kita, ya jangan dikasihkan Pak D-nya, itu nggak Iya. nyambung sama sekali. Iya, Jadi ini nggak enak, rasanya manis. betul Iya, padahal iya. anak-anak muda sukanya boba, kalau ini Iya. opo enak cendol, Iya. kan nggak nyambung ya. Nah Iya. ini yang perlu diperhatikan oleh calon-calon entrepreneur ya. Jadi Iya. tentukan marketnya dulu, kemudian divalidasi market Oke. gitu. Apakah minuman kita ini benar-benar produknya itu sesuai dengan target market kita atau tidak gitu. Pada saat oke, baru cus. Terus ya, Bu, ya, berani posting-posting istilahnya ya, Bu, ya. Betul. Karena sekarang kalau kita lihat nih, Bu, ya, banyak di medsos, apalagi di masa pandemi ini banyak orang tuh tiba-tiba jadi chef, Betul. jadi apalah gitu ya, Bu, ya. Betul sekali. Bisa masak apa sedikit posting. Yoi. Dan kadang kalau udah dibeli, loh kok kayak gini. Betul banget. Nah, ini mungkin memang pandemi ini membuat mengubah cara pikir seseorang ya, Bu, yang jadi tadinya jadi katakanlah karyawan, tapi sekarang bagaimana caranya harus bisa tetap hidup, survive. Akhirnya Betul. menciptakan suatu produk ya, Bu, ya. Betul, Namun betul. itu memang sudah menjadi bakat dan harus terus diasah ya, Bu, Betul ya. sekali, Tentunya betul dengan sekali. tadi ada validasi produk juga ya, Bu. Betul. Kemudian dipasarkan. Nah, tadi bicara tentang 4 metode untuk promosi katakanlah ya, Bu. Nah, yang paling mudah tadi pertama kayaknya ada di tingkatan on media ya, Bu, iya ya. betul. Nah, itu ada di kita semua punya di WA, Facebook, Instagram maupun Twitter. Nah, itu, Bu, dari keempat itu, Bu, mana sih, Bu, yang biasanya paling banyak menarik customer gitu, Bu?
Ya, 4 tadi ini kan adalah sebuah cara ya yang ingin kita optimalisasi dalam sebuah media kita gitu. Kalau saya ngomongin media mana sih, channel mana sih yang sebenarnya pas dari produk kita gitu ya. Kita harus paham betul tentang konsep ini Mbak, dari on media ini kita tahu banget nih apa kekurangan kelebihan di beberapa media. Di on media tadi ya, jadi ada Facebook, ada Instagram, Iya. ada Twitter, ada Facebook ya, Bu, ya. ya ada apa YouTube dan YouTube. sebagainya. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman tidak perlu kemudian mengoptimalkan semua medianya. Karena itu tadi kalau kita sudah memahami demografi di beberapa channel platform tadi, kita akan kemudian jadi ngerti gitu. Oh, ini aja yang kayaknya harus kita optimalkan gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan produk minuman kekinian atau makanan, ini kayaknya kok lebih pas di Instagram sih. Kalau menurut saya yang lebih apa ya, mudah, kemudian toolsnya banyak dan bisa dioptimalkan karena secara visual akan kelihatan gitu ya, dan toolsnya enak banget gitu. Iya ya Bu ya, dan sekarang Instagram ini kalau dilihat dari trennya dan medsos lainnya ini memang yang Lengkap. paling sering dikunjungi ya Bu ya. Betul sekali, Mbak. Mencari apa segala makanan minuman kayaknya ada ya Bu, Betul, yang menarik seperti betul. itu, namun pada kenyataannya tidak semuanya sesuai dengan ekspektasinya itu ya Bu. Iya, betul. Nah, kalau dari keempat trik tadi Bu, apakah bisa Bu diaplikasikan untuk bisnis selain makanan dan minuman Bu? Tentu saja bisa Mbak, tentu saja bisa. Jadi tadi yang seperti saya bilang ya, tidak semua produk ini kemudian pas di beberapa channel platform di sosial media tadi ya. Kalau produk kekinian, minuman kekinian dan makanan kekinian pasnya di situ karena ada banyak tampilan visual ya. Bahkan orang kalau nanya, bisnismu apa sekarang gitu ya, aku jualan minuman, orang pasti nggak akan nanya websitenya apa enggak, pasti IG-nya apa, gitu ya. Iya. Jadi kalau saya sendiri ngelihatnya bahkan Instagram tuh paket yang sangat komplit loh. Betul. Udah kayak Insta story-nya di atas bisa kita buat seperti website malahan, kita bisa jadikan landing page gitu. Kemudian sekarang TikTok lagi ngehits, Instagram ngeluarin Reels yang hampir mirip juga dengan TikTok gitu. Why not enggak kita optimalisasi gitu. Oke, kalau misalnya dari Instagram maupun Facebook itu mungkin ada ini nggak Bu, tips untuk biar bagus gitu Bu jualannya apa? Kalau di Instagram pribadi ada juga Instagram yang bisnis ya Bu ya. Itu yang mana Bu yang menurut Ibu lebih oke gitu loh? Nah, kalau saya nih ya ngasih tip ke teman-teman, kalau kita memang mau untuk bisnis, untuk jualan ya memang harus dibedakan akunnya. Baik Facebook maupun Instagram ya. Ini dua-duanya kita ngomongin dua channel platform yang berbeda gitu. Kalau di Instagram ya dialihkan ke Instagram bisnisnya. Kalau di Facebook ya akun fanpage-nya harus diaktifkan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita akan kelihatan lebih profesional. Jadi bahkan tampilannya pun bisa kita tata as professionally. Kalau personal kan ini ya pasti beda ya. Jadi macam-macam gitu. Satu itu. Kemudian dari toolsnya Instagram pribadi dan akun Instagram bisnis juga berbeda ya, betul. Nah gitu mungkin Mbak. Kalau mungkin banyak nih teman-teman tuh yang sebenarnya bisa membuat produk ya Bu ya. Kemudian mereka jualnya tuh masih di akun pribadi. Nah itu sebaiknya bikin akun baru kali ya Bu ya, biar ya seperti Bu bilang tadi tampil profesional gitu ya Bu ya. Betul. Ada dua cara, apakah dia mau membuat akun baru atau bahkan dia akan switch ke akun bisnisnya gitu ya. Kalau dia akan switch, konsekuensinya adalah kalau kita mau tampil profesional, ya tampilannya juga harus dibuat profesional gitu ya. Jangan sampai fotonya nyampur sama yang gitu. Yang pribadi. Karena semuanya pasti ada konsekuensi gitu. Karena followernya sudah existing ya teman-teman yang lama gitu. Nah tampilan feed ini kan sesuatu yang harus diperhatikan ya. Karena bicara sosial media ini konten is the king gitu ya. Karena begitu kita wira-wiri di sosial media, konten kita nggak menarik, orang akan melihat yang lain gitu. Jadi nah itu yang memang harus ditata benar di feed-nya. Kalau di Instagram Ibu paling yang perspektif tuh yang di feed atau yang di mananya Ibu?
Kalau saya ya, feed-nya itu harus ditata. Mm-mm. Yang jelas feed-nya harus ditata. Kemudian akun bio-nya Iya. harus tampak terlihat optimal. Bio optimal itu seperti apa? Nah, bisa logonya, bisa produknya, Oke. gitu. Kemudian di bio-nya ini user profile-nya itu Oke, siapa? siapa. Kemudian sebutkan benar-benar apa yang akan kita jual, Apa yang produk ada di kita, Instagram apa itu. produk kita, atau apa keunggulan kita, unique selling point kita itu dijadikan sebuah logo atau ini ya, value kita di atas. Kemudian office jam operation Oke. gitu ya, misalnya kita open dari Jam standar berapa? jam berapa gitu. Hari apa gitu perlu Betul, juga ya, Bu, perlu ya? juga, bahkan PPKM ini ada Oke, informasi apa iya. disebutkan Oh, gitu. betul. Jadi di bio ini sangat lengkap. Kemudian bisa di Google apa namanya, denah. Oke. Google kita Google Maps di gitu mana ya, Bu, ya, Google Maps-nya lokasi. di-link-kan. Oke. Kalau punya web di-link-kan, atau teman-teman kalau nggak mau kelihatan panjang bisa pakai Bitly, Linktree dan sebagainya. Oh, betul Ya, sekali. kontak us di WhatsApp langsung nge-link dan sebagainya, kayak oke. gitu. Jadi memang meskipun sama-sama menggunakan Instagram, Facebook dan sebagainya, memang ada cara-cara tertentu ya, Bu, ya, Betul, untuk menembus betul. pasar gitu ya. Betul sekali, Karena Mbak. tidak hanya sekedar posting foto atau segala macam, tapi juga ada cara-cara seperti itu tadi. Betul. Baik, Bu Artin, sebelum kita akhiri nih, Bu, sesi pada kali ini, mungkin ada closing statement nih, Bu, dari Bu Artin bagi para sobat pariwisata yang mungkin baru mau mulai bisnis atau mungkin sudah mempunyai bisnis dan mau mengembangkan. Silakan, Bu Artin. Oke, sobat pariwisata, menarik sekali tentunya ya obrolannya. Semoga tadi bermanfaat, beberapa tips and tricks gitu. Iya, Bu. Nah, untuk teman-teman yang sedang memulai merintis karirnya, jangan patah semangat karena sesuatu yang baru memang harus kita coba terus menerus ya. Jadi sekarang mungkin persepsinya harus dirubah, yang dulu di cash flow sebelah kiri sekarang di sebelah kanan. Tentu saja kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan ya selalu kreatif lah untuk menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Tetap semangat dan semoga sukses ya memulai bisnis yang Anda geluti saat ini. Baik, terima kasih Bu Artin sudah berkenan hadir di program kesayangan semuanya, Bu. Dan semoga Bu Artin sukses selalu dan Amin. selalu sehat selalu. Sama-sama, Baik. Mbak. Dan bagi para sobat pariwisata yang tentunya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan seputar pariwisata maupun jasa boga dan lain sebagainya, bisa langsung melihat di sosmed kami yang ada di JDTC_Jogja, ada di Instagram, Facebook, TikTok maupun ada di Twitter kita. Nah, nanti para sobat pariwisata bisa melihat-lihat nih pelatihan apa saja yang sekiranya cocok ataupun pas untuk menambah skill dari para sobat pariwisata. Dan baik para sobat pariwisata, selalu ingat pesan Ibu ya, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, saya Ade Bukan Rai beserta Ibu Artin Wuryani undur diri dalam episode ngecap kali ini dan sampai jumpa.